Wabarakatuh. Nama saya Denny Setiadi, NIM 19073010, akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pengkondisian Udara tentang jobseat, pengisian oleh kompresor, dan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Tujuan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah pengisian oli pada AC mobil. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah pengisian refrigeran pada AC mobil. Bahan dan alat. Yang pertama, 1 unit AC atau air conditioner pada mobil. Yang kedua, toolset. Yang ketiga, oli kompresor. Yang keempat, thermometer. Yang kelima, manifold gauge. Yang keenam, 1 tabung refrigeran R134A atau R12. Yang ketujuh, gelas ukur. Dan yang terakhir yaitu majun atau kain lap. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang pertama, berdoalah sebelum melaksanakan praktikum. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki job sheet dan modul atau buku pedoman tentang dasar pengetahuan tentang AC mobil. Yang ketiga, setelah lengkap pevakuman pada sistem AC, dilakukan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengisian oli kompresor. Kemudian pastikan manifold gauge terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Kemudian, pasangkan selang berwarna merah high ke service valve discharge atau D pada dan selang berwarna biru atau low ke service valve section atau S kompresor. Kemudian masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran, yaitu untuk kondensor takarannya 40, evaporator takarannya 40, deceiver atau dryer takarannya 10. Kemudian selang berwarna kuning dipasang pada servis can tap pada tabung refrigeran dan bukalah servis can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Setelah itu, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari servis can tap tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Buka katup low berwarna biru pada manifold gauge, maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya. Akibatnya kevakuman dalam sistem AC. Yang kedua itu pengisian refrigeran pada sistem AC. Setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Hal yang perlu kita perhatikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang digunakan pada sistem AC mesin mobil tersebut. Cara membedakannya adalah dengan melihat service valve pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakannya adalah dengan melihat service valve pada sistem AC tersebut. Jika service valve terbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12. Dan jika service valve terbentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R134A. Pastikan manifold gauge terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Pasangkan selang berwarna merah atau high ke service valve discharge atau D dan selang berwarna biru atau low ke service valve section atau S kompresor. Kemudian selang berwarna kuning terpasang pada servis can tap tabung refrigeran dan bukalah can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, bukalah katup berwarna biru atau low pada manifold gauge secara perlahan. Dan pastikan indikator pada manometer berwarna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm kuadrat atau 60 psi. Tutup kembali katup warna biru atau low pada manifold gauge. Pada saat mesin dinyalakan, nyalakan mesin mobil kemudian tahan di posisi 1500 hingga 2000 rpm. Posisikan blower maksimal dan pendinginan maksimal. Buka semua jendela,
Pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Pastikan segelas apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya jika terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup berwarna biru atau low pada manifold gauge dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg per cm kuadrat hingga 2,5 kg per cm kuadrat. Dan posisi indikator tekanan pada manometer yang meraih di antara 14 kg per cm kuadrat hingga 16 kg per cm kuadrat. Hal yang penting yaitu jangan sesekali membuka katup berwarna merah atau high pada manifold gauge selama proses pengisian refrigeran saat mesin hidup. Jika pengisian belum selesai yang ditandai dengan banyak gelembung pada segelas, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 kg per cm kuadrat, maka hentikan pengisian refrigeran. Lakukan pendinginan pada kondensor itu dengan cara mendinginkan dengan udara atau menyiramnya dengan menggunakan air. Perhatikan indikator manometer yang merah. Jika sudah turun, maka lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Matikan AC mobil, matikan mobil, tutup servis kentap pada tabung dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Perhatikan dan penting sekali, melepaskan selang-selang dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar. Terima kasih.